Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bertemu lagi dengan Umi Nini hari ini yang bekerja sama dengan GN YouTube channel. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan. Terima kasih semua pemirsa Sirah Nabawiyah dimanapun kalian berada. Umi Nini doakan selalu dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masih dalam pandemi COVID-19 ini, ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu 5M. Setiap keluar rumah jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, ditambah olahraga dengan makanan yang cukup agar sehat. Oke, kita mulai bab yang 102, yaitu peristiwa Ar-Raj'i. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW selalu siap mengirim para sahabatnya kemanapun untuk mengajarkan Islam kepada setiap suku yang memerlukan. Karena itu dengan prasangka baik Rasulullah SAW memenuhi permintaan dari Bani Hudail. Saat itu utusan Hudail berkata, "Hai Muhammad, di kalangan kami ini ada beberapa orang Islam. Kirimkanlah beberapa orang sahabat Tuhan bersama kami yang kelak akan dapat mengajarkan hukum Islam dan Al-Quran kepada mereka." 6 orang sahabat Rasul yang besar, sahabat Rasul yang terbaik dan besar, diutus dan pergi bersama dengan rombongan penjemput dari Hudail. Pengkhianatan terjadi ketika mereka sampai di pangkalan air Ar-Raj'i milik Bani Hudail. 6 orang sahabat itu dikepung. Begitu sadar bahwa dia masuk dalam perangkap, ke-6 dai itu mencabut pedang. Hanya senjata itu saja yang mereka bawa, karena dia tidak mengira akan terjadi pengkhianatan dan pengepungan. Namun mereka wajahnya tidak terlihat, tidak merasa gentar dan tidak takut sedikitpun. Orang-orang Hudail berkata, "Demi Tuhan, kami tidak ingin membunuh kalian, namun kalian akan kami jual kepada penduduk Mekah sebagai tawanan. Kami berjanji atas nama Tuhan bahwa kami tidak bermaksud membunuh kalian. Karena itu menyerahlah." Ke-6 sahabat Rasulullah SAW tadi saling berpandangan. Mereka menyadari bahwa apabila mereka dibawa ke Mekah sebagai tawanan, mereka pasti akan disiksa habis-habisan dan dibunuh. Itu berarti pengkhianatan besar yang lebih berat daripada pembunuhan biasa. Setelah saling sepakat, dalam hati salah seorang sahabat menjawab, "Kami tidak akan menyerah. Lakukan apa saja yang kalian mau. Kami sudah siap bertarung, membela kehormatan agama dan nabi kami." Itulah jawab dari salah satu dai dari ke-6 dai tadi. Maka orang-orang Hudail yang jauh lebih banyak jumlahnya itu pun menyerang. Ke-6 sahabat itu bertarung dengan sekuat tenaga, dengan gigi, dengan senjata. Hanya pedang mereka ayunkan, dengan tangkas untuk menebas hujan panah atau menangkis tusukan tombak. Pertarungan tidak seimbang itu pun berakhir 3 orang dari dai tadi adalah syahid, dan 3 orang lagi berhasil ditangkap hidup-hidup. Mereka yang ditangkap itu adalah Abdullah bin Tariq, Zaid bin Al-Dasinah, dan Khubayb bin Adi. Kemudian mereka segera dibelenggu dengan kuat dan dibawa ke Mekah.
Namun di tengah jalan Abdullah bin Thoriq berhasil melepaskan diri dari pengikat. Harus ada yang memberitahukan kepada Rasulullah SAW tentang pengkhianatan ini. Demikian pikir Abdullah, aku harus berusaha meloloskan diri sekarang. Namun jika gagal, aku sudah siap menyusul ketiga temanku yang lain, yaitu ke akhirat. Zaid bin Adasinah, Abdullah bin Thoriq menyerang seorang pengawal dan berhasil merebut pedangnya. Dengan pedang itu ia berusaha merebut seekor kuda. Namun orang Hudail segera pulih dari rasa terkejutnya. Mereka mengambil batu dan melempari Abdullah dari belakang dengan batu-batu tadi. Batu-batu sebesar kepala tangan menghantam tubuh dan kepala sahabat mulia itu. Abdullah jatuh bersimbah darah dan gugur dalam keadaan yang sangat diimpikan setiap kaum muslim, yaitu syahid pembela agama. Kedua tawanan yang lain terus dibawa ke Mekah dan dijual. Syahid Zaid bin Adasinah dijual kepada Safwan bin Umayyah. Aku akan membunuhnya sebagai balasan terbunuhnya ayahku. Di tangan mereka geram Safwan dengan mata yang menyala-nyala. Ayah Safwan, Umayyah bin Khalaf, dibunuh Bilal bin Rabah dalam perang Badar. Nastas panggil Safwan keras-keras. Seorang budak yang berbadan tinggi besar tegap datang. Siksa dan bunuh orang ini, perintah Safwan kepada Nastas. Bawa dia ke tempat di mana semua orang bisa melihat, ujar Safwan. Zaid pun diseret-seret melalui jalan-jalan di Mekah. Sebagian orang menyorai dan mencemoohnya. Sebagian lain menaruh kagum dalam hati melihat ketabahan Zaid yang tidak terlihat sedikit pun rasa takut di wajah Zaid. Di tengah siksaan itu Zaid pun tetap tampak berwibawa dan teguh seperti bukit Sadas. Di tempat Zaid akan dibunuh, Abu Sufyan datang mendekat. Zaid, orang sejegagah engkau tidak pantas mati seperti ini, ujar Abu Sufyan. Bersediakah engkau memberikan tempatmu itu pada Muhammad? Dialah yang harus dipenggal lehernya, sedang kau dapat kembali kepada keluargamu. Zaid menatap Abu Sufyan seakan heran dengan pertanyaan itu. Tidak, jawab Zaid dengan tegas. Seandainya Rasulullah SAW di tempat sekarang ini akan menderita karena tertusuk peluru sekalipun, sedangkan aku ada di tempat keluargaku, aku tidak akan rela. Abu Sufyan terpana sambil menggeleng kagum. Dia berkata, belum pernah aku melihat seorang begitu mencintai sahabatnya sedemikian rupa seperti sahabat-sahabat Muhammad SAW mencintai Muhammad. Zaid pun dipenggal, dia gugur sebagai syahid yang memegang teguh amanah Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, kuat ikatan iman adalah persaudaraan. Karena Allah SWT cinta. Jadi persaudaraan karena Allah SWT. Allah SWT dan ini maksudnya itu persaudaraan karena Allah SWT. Cinta karena Allah SWT itu dan membenci karena Allah SWT. Demikianlah untuk yang 102 kisah 6 dai besar yang dibantai di sumur Razi. Oke, ketemu lagi besok dengan Uni Milik Gawat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan ada penyebutan nama-nama yang salah, mohon bisa dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.